Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, rizki yang telah kita terima menjadi rizki yang barokah, anak cucu kita menjadi soleh dan solihah, dan apabila besok kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah 2 minggu yang lalu saya tidak bisa hadir di majelis ini karena ada tugas untuk mengikuti seminar internasional tentang peluang negara kita tidak menjadi negara, menjadi pusat bisnis syariah di Medan, yang kemudian dilanjutkan dengan studi banding ke Songkla dan ke Kuala Lumpur dalam rangka melihat bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Malaysia, di negeri jiran kita, di mana di antara yang perlu saya sampaikan kepada jamaah, apakah ada peluang bagi bangsa Indonesia atau negara ini menjadi pusat bisnis syariah? Peluang itu sebenarnya ada, tapi masih membutuhkan waktu. Kira-kira ekonomi syariah itu menurut pandangan saya di Indonesia membutuhkan waktu sekitar 50 tahun yang akan datang. Ya. Mengapa? Karena sosialisasi tentang ekonomi syariah pada masyarakat Islam yang mayoritas ini sangat rendah. Kemudian yang kedua, ekonomi non syariah itu sudah berkembang pesat di dunia, sehingga ekonomi syariah itu baru diibaratkan sebuah bukit, ya, di mana bukit itu adalah ekonomi konvensional, sedangkan ekonomi syariah itu baru bagian menggeliat di dalam sebuah bukit. Ya. Sehingga masyarakat ini masih belum bisa memahami
apa sih sebenarnya ekonomi syariah itu. Padahal kalau kita teliti, kita coba kaji secara mendalam, mungkin pada satu waktu tertentu itu perlu mengkaji ini. Sebagai contoh saja, kalau kita punya mobil kita asuransikan sebesar 2 juta umpamanya dalam waktu 1 tahun. Kalau kita ke ekonomi, ke bisnis konvensional, kalau kita tidak ada klaim dalam 1 tahun itu, uang kita akan hilang. Tapi kalau di dalam asuransi syariah, uang kita ini kembali kalau tidak ada klaim. Tapi kita masih juga belum pernah mencoba untuk hal itu. Nah, kemudian contoh yang lain, kalau kita buka ATM di perbankan syariah, kalau kita meletakkan uang 200.000, walaupun tidak kita isi, tidak akan habis uang 200.000. Tapi kalau di bank konvensional habis. Nah, di sini berarti ada fungsi uang itu dalam pengertian, dalam pandangan ekonomi konvensional itu berbeda dengan uang dalam pengertian ekonomi syariah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu hanya sedikit dari oleh-oleh yang perlu saya sampaikan pada majelis ini, karena materi yang kita akan kaji setiap malam Senin 2 minggu sekali adalah kajian tentang tasawuf. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waktu kita setiap ngaji ini 45 menit masuk waktu Isya. Saya ingin mencoba 30 menit untuk penyajian materi, kemudian 15 menit dipersilahkan kepada jamaah yang hadir ini untuk bertanya. Makanya nanti mic disiapkan oleh petugas. Kalau ada pertanyaan sebagaimana yang kalau kita dengarkan di dalam dialog, ketika dialog interaktif tentang tasawuf di Madinah FM pada hari Sabtu jam 1 sampai jam 2. Begitu banyak peminat yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin pada kesempatan ini juga ada jamaah yang hadir yang ingin juga mengajukan pertanyaan, maka nanti diberi kesempatan sekitar 15 menit. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kelanjutan dari uraian saya pada 1 bulan yang lalu, yakni yang berkaitan dengan tasawuf, di mana kita pada saat itu mengkaji tentang bagaimana kita menjaga kondisi batin kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bertasawuf itu pada hakikatnya adalah menjaga kondisi batiniah kita. Dan bahkan lebih dari itu, bahwa bertasawuf adalah di samping menjaga batin kita, di mana di sana ada hati dan hati nurani, maka diharapkan di dalam setiap aktivitas kita, kalau kita ini bertasawuf, maka apa yang kita lakukan itu sesuai dengan hati kita. Makanya kalau kita sering mendengar, adakah dia bicara itu dengan hati, atau dia hanya bicara karena nuruti nafsu,
atau dia bicara dengan hati nurani. Kalimat yang diungkapkan sama, tetapi sulit untuk menebak adakah itu disampaikan dengan hati. Artinya muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi kalau kita sudah bisa mempertemukan antara apa yang lahiriah dengan yang batiniah, ya, bahkan yang sesuai dengan mata hati, suara hati kita, itulah sebenarnya kita sudah bertasawuf. Nah, biasanya orang kalau sudah berhadapan dengan persoalan hukum untuk menyelamatkan dirinya dan persoalan politik untuk menyelamatkan kelompoknya, itu biasanya kalau bicara tidak dengan hati. Ya, dia bicara tidak dengan hati, tidak bicara dengan suara hati, tapi bicara karena ada kepentingan yang mana di situ didorong oleh nafsunya. Ini yang kita bisa bedakan secara pasti. Jadi kalau orang itu berbuat, orang itu berbicara, kalau berbicara pembicaraannya itu sesuai dengan suara hati, maka pembicaraannya, apa yang dibicarakan akan dirasa enak oleh orang yang mendengarkan. Tapi kalau itu tidak muncul dari hati, maka tidak akan enak didengar oleh orang lain. Biasanya orang yang begini ini adalah orang yang berusaha untuk membela diri, padahal dia salah, tapi dia berusaha untuk membela diri, sehingga dia berusaha untuk membenarkan apa yang dilakukan, padahal menurut pandangan banyak orang itu salah, gitu. Nah, disinilah maka ada orang bicara dengan hati dan dengan hati nurani, ada orang yang bicara tidak dengan hati nurani tapi dengan emosi, tapi tidak muncul apa yang dibicarakan itu, sebab ada tanda-tanda di sana berdasarkan emosi. Nah, kalau kita bisa mempertemukan itu, itulah pembicaraan yang tasawuf, gitu. Perbuatan yang tasawuf. Makanya sebenarnya orang itu akan sadar ketika dia setelah menyadari apa yang diungkapkan itu salah, setelah satu ketika hati nuraninya itu dominan pada dirinya. Tapi ketika dia dihadapkan dengan publik, maka yang terjadi adalah bagaimana dia membela kelompoknya atau membela dirinya bahwa saya adalah benar. Padahal sebenarnya itu sudah bisa dibaca bahwa apa yang dilakukan tidak benar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itulah secara garis besar orang itu dibagi dalam 4 kelompok. Ya, dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang berkaitan dengan apa yang diungkapkan dengan apa yang ada di dalam hati. Karena manusia itu kan memiliki akal, kecerdasan, dan memiliki hati dan kecerdasan hati. Yang pertama adalah orang, kelompok atau orang yang dia itu cerdas pikirannya dan sekaligus cerdas hatinya. Jadi dia adalah orang yang cerdas pikirannya dan cerdas hatinya. Jadi berpikirnya, cara berbuatnya, cara bercakap itu ya berdasarkan kecerdasan pikiran dan kecerdasan hati. Orang begini inilah yang dituntut di dalam Islam, supaya dia menjadi seorang yang dalam bahasa Jawa itu pinter tur benar. Ya, jadi kelompok yang pertama itu kelompok orang-orang yang pinter tur benar.
Nah, kelompok yang kedua adalah orang yang pinter tapi ora bener. Jadi dia pinter di dalam mengucapkan segala sesuatu, mengolah kalimat untuk pembenaran dirinya, tapi sebenarnya itu bertentangan dengan hati nuraninya. Ya, sebenarnya bertentangan dengan hati nurani. Ini kelompok yang kedua. Wonge pinter tapi ora bener. Nah, bener itu bukan bener dalam pengertian logika, tapi bener dalam pengertian suara hati. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang dia nggak begitu pinter tapi bener. Ya, dia nggak cerdas akalnya, tapi hatinya sangat cerdas. Ini juga dituntut di dalam Islam. Masih orang pinter apa-apa, pokoknya bener itu. Engkau pinter toh tapi orang bener, itu tambah bahaya. Makanya rusaknya negara itu jangan dianggap karena itu tidak ada orang pinter. Itu kakean wong pinter tapi orang bener. Apa ndak ada itu sarjana ekonomi, banyak sarjana ekonomi. Apa ndak ada itu orang-orang yang dia berkecimpung ikut mengatur negara, tapi oleh ngatur negara itu biasanya hanya dengan pikiran, dengan logika, tapi tanpa hati nurani. Coba kalau Bapak para jamaah mengikuti di televisi, wah ke wong pinter tapi orang benar itu. Jadi kalau kasus korupsi, ya apa caranya itu bukan korupsi ya, dengan bahasa tertentu dikatakan itu tidak salah gitu. Ini adalah karena apa? Banyaknya orang pinter tapi orang benar. Jadi kalau negara sudah seperti ini negara akan jadi lebih parah. Kalau tahun 97-an itu ada krisis ekonomi, maka kalau sudah begini bukan hanya krisis ekonomi, tapi krisis etika, krisis akhlak pada semua lini. Karena untuk apa? Untuk mempertahankan diri, tapi tidak pernah memperhatikan hati nurani. Nah, kelompok yang keempat adalah kelompok wis ora pinter, ya sekaligus ora benar. Itu. Nah, kita ini kalau memperhatikan klasifikasi dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita harus masuk kemana? Ya, seorang sufi dia harus masuk pada kelompok yang pertama, pinter tur benar. Itu. Jadi pinter tur benar. Kalau itu kita coba rujukkan pada ayat Al-Quran, ayat yang populer, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini secara ringkas mengandung satu pengertian bahwa kita dituntut sebagai seorang yang dikategorikan sebagai ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir. Jadi berzikir itu artinya dia mencoba, berusaha untuk menjadikan hatinya itu selalu benar gitu. Jadi tekanannya itu sebenarnya orang Islam bukan pikirannya yang cerdas lebih dulu, tapi yang ditekankan adalah hatinya yang harus cerdas. Makanya kalau Menteri Pendidikan itu mencanangkan program pendidikan berbasis karakter,
Maka pembangunan pendidikan yang berbasis untuk mencapai anak bangsa yang berkarakter itu tidak bisa tidak kecuali harus bagaimana hatinya itu dibenerno dhisik gitu. Jadi hatinya yang ditoto dhisik supaya bener-bener hatine itu cerdas. Atau kalau boleh saya meminjam istilahnya Imam Al-Ghazali, itu pendidikan yang berbasis tasawuf. Jadi pendidikan yang berbasis tasawuf. Jadi menata hati anak itu lebih dulu harus kita bangun. Makanya kalau ada uji coba di sekolah-sekolahan itu ada kantin kejujuran. Ya, kira-kira kantin kejujuran itu kan ya tuku ngedoli dhewe, nyusui dhewe. Kira-kira lek wis totalan sore oleh badi apa rugi itu. Ya, itu kan berlatih untuk menjadi orang yang jujur. Nah, menjadi orang jujur saja itu kan susah. Tidak mudah itu. Ya, tidak mudah. Makanya kalau orang itu jujur, itu ada kemungkinannya dia jujur karena dia sadar bahwa kejujuran itu penting. Maka dia harus jujur. Kemungkinan yang kedua, dia jujur itu karena dia dituntut oleh agama supaya dia jujur. Maka disitulah terjadi bahwa dia melakukan kejujuran karena yang melihat adalah Allah. Enggak, aku mau goro soalnya Gusti Allah mirsani kita. Nah, ini berarti dia sudah bertasawuf itu. Tapi ada yang melakukan kejujuran karena ada yang ngawasi. Sapa menungso. Nah, kalau dalam negara orang melakukan kejujuran karena di sana ada BPK, ada KPK. Ya, dhek kenceng soalnya engko gak penak. Lek ana temuane BPK akhirnya mlebu nang KPK. Ada yang model seperti itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa dia tetap saja tidak jujur. Wong KPK, wong BPK menpodo menungsane, engko dibagi dadi engko supaya ora ketemu ya dibagi gitu. Jadi orang itu macam-macam gitu. Nah, kejujuran itulah sebenarnya dalam pandangan Islam diutamakan. Dari mana orang itu bisa jujur? Ya, karena kesadarannya bahwa dia selalu diperhatikan oleh Allah itu. Nah, ayat tadi mengingatkan kepada kita supaya yang pertama kali adalah anak-anak kita ini hendaknya dididik menjadi seorang yang cerdas hatinya. Kalimatnya dengan kalimat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi orang-orang yang dikatakan ulul albab itu hatinya selalu berzikir kepada Allah, eling marang Gusti Allah. Makanya pendidikan tasawuf itu melalui jalan tarekat itu yang diajarkan setelah mereka dibaiat menjadi pengikut tarekat adalah dia dituntut paling tidak setiap selesai sholat wajib itu membaca kalimat la ilaha illallah 165 kali gitu. Paling titik itu ping 105. Nah, tujuannya apa? Supaya hatinya ini dengan kalimat la ilaha illallah itu kuat. Kalau itu sudah menghunjam, maka dia akan menyadari bahwa kalau dia mendapatkan nikmat, dia akan mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia mendapatkan musibah, dia akan mengucapkan innalillah. Kalau dia melihat sesuatu yang luar biasa, dia akan mengucapkan subhanallah. Kalau dia itu dipuji oleh temannya, tak delok sampean kok tahe saya terus. Mocone enggak alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah itu.
Jadi karena dari la ilaha illallah itu muncul Allahu Akbar. Dari la ilaha illallah muncul inna lillah. Dari la ilaha illallah muncul subhanallah dan lain sebagainya. Yang pokok, karena afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari la ilaha illallah itu kalau sudah menghunjam di dalam dirinya, maka dia akan menyadari bahwa Allah itu khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Dia yang menciptakan segala sesuatu, dia yang mengatur segala sesuatu, dan dia yang memelihara segala sesuatu. Dan juga Allah yang akan mengawasi perilaku kita. Nah, kesadaran bahwa dia itu selalu diawasi oleh Allah itu tidak mudah. Karena dia harus masuk pada wilayah, kalau dari syariat, thariqah, hakikah, ma'rifah. Jadi dari la ilaha illallah diharapkan dia akan bisa ma'rifah, kenal dengan Allah. Maka di mana saja dia harus merasa diawasi oleh Allah. Masih gak ono menungso iku ono sing ngawasi, sinten? Gusti Allah. Jadi masih gak ono menungso, ono pengawasi. Makanya dengan pendidikan tasawuf itu kita memasang polisi pada diri kita gitu. Jadi ono pendekek polisi di diri kita gitu. Sebab kalau kita coba mengukur kira-kira di Indonesia ini butuh polisi piro gitu ya. Butuh polisi penduduknya 230 juta, 1:20, maka diperlukan polisi 10 juta gitu ya. Ngawasi wong 20 butuh polisi, iku lan ya polisi siji, iku butuh polisi 10 juta gitu. Nah, supaya ini efektif, maka pendidikan tasawuf itulah yang dipentingkan, supaya ada polisi di dalam hatinya. Karena membaca la ilaha illallah, dia sadar selalu diawasi oleh Allah. Bukankah pernah saya jelaskan, orang itu kalau sudah sampai tingkat kenal kepada Allah, dia akan berada pada posisi musyahadah, menyaksikan bahwa di depannya itu ada Allah. Kalau tidak ada, dia masuk pada wilayah muraqabah, yakni dia sadar dia selalu diawasi oleh Allah. Nah, kalau begitu, kesadaran diawasi oleh Allah itu tidak akan bisa tanpa banyak berzikir kepada Allah. Maka pendidikan yang pertama kali adalah pendidikan mencerdaskan hati. Jadi menjadi seorang yang cerdas hatinya, dia bisa noto hati dan bisa nambani hati ini, dan bisa mengelola hati. Makanya kalau ada istilah pengajian tombo hati gitu ya, nambani hati sing loro. Lek noto hati iku hati sing bolak-balik ora iso stabil, iku ditoto. Dalam bahasa lain manajemen kolbu itu. Jadi MQ, jadi manage hati. Sebenarnya itu semua adalah tidak bisa tidak melalui jalan tasawuf. Makanya kalau saya pikir pendidikan yang mengarah kepada pembentukan ya watak ya, itu tidak lain adalah melalui pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam bukan sesuatu yang formal, tapi sesuatu yang mendalam, yakni bagaimana menjadikan hati ini menjadi peka, menjadi cerdas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka jalan yang kedua, setelah hatinya itu cerdas, maka akalnya yang dicerdaskan. Wis atine iki cerdas, dikai pendidikan agama, dikai ketauhidan, dikai kesadaran bahwa Allah senantiasa memperhatikan kita.
Dia tidak akan berani melakukan sesuatu karena Allah senantiasa melihat dia dan mengawasi dia. Kalau itu sudah kuat, pendidikan mencerdaskan otaklah yang kedua. Jangan dibalik. Nah, sekarang ini yang banyak kan ujian negara gak lulus iku wedi gitu ya. Jadi ujian nasional gak lulus iku wedi. Sehingga kursuse bimbingan belajar dalam kaitannya dengan ilmu pasti itu sangat tinggi. Tapi bimbingan belajar untuk menjadikan hati yang cerdas ora pati ono. Ora ono. Padahal ini yang paling penting itu. Karena tadi saya katakan pinter akal tok tapi hatine ora pinter. Iki berbahaya. Iki lek ono bapak-bapak milih calon mantu antarane sing pinter karo pinter tapi ora bener, ana sing bener tapi ora pinter, sing dipilih sing ndi? Sing pinter mawon masih ora bener. Oh bahaya iki. Mari ngentekno kanca-kancane suwe-suwe sasarane entek, maratuwane disasari pisan gitu. Iki kan bahaya itu. Ya. Ya, makanya dalam Islam itu menekankan bagaimana bimbingan rohani. Maka disinilah perlu ada gerakan tasawuf. Jadi gerakan tasawuf, gerakan menyadarkan diri seseorang untuk banyak berzikir kepada Allah sehingga dia menjadi seorang yang peka hatinya. Nah kalau sudah peka hatinya, barulah kita cerdaskan otaknya. Nah, masyarakat sudah terkontaminasi kecerdasan otak nomor 1. Padahal di dalam konsep Islam kecerdasan hatilah yang nomor 1, baru kecerdasan otak. Kecerdasan otak mengiringi kecerdasan hati. Jangan dibalik, kecerdasan otak diiringi oleh kecerdasan hati. Nah, maka disinilah masyarakat Islam ini yang banyak mereka melupakan bagaimana selalu mencerdaskan hati. Belajar, makanya kalau namanya belajar di dalam konsepsi Islam itu tidak hanya formalitas, kapan saja. Noto hati itu kan tidak cukup hanya belajar 2-3 tahun, tapi keberlanjutan. Sampai kapan? Sampai ya menjelang kematian, sampai sakaratul maut dielingno. Cuma nek wong wis biasa zikir la ilaha illallah itu masih dalam keadaan sakaratul maut ya kaya wong kesandung biasae innalillahi, kesandung ya maca innalillahi. Jajal lek biasa mesu kesandung mesti mesu. Engko sakaratul maut dituntun la ilaha illallah ya meso iso gitu ya. Walaupun dikai alat tapi anake ndek kene wis lara keras iku dikai alat iku lho. Biasa arek nom-noman iku lho Pak. Ini bapak anak-anake males ya. Dadi dipasang ndek kene, mari ngono ndek kono kalimate la ilaha illallah gitu ya. Ya tetep dibuntu karo Gusti Allah. Soalnya apa? Kebiasaane meso gitu ya. Nah, biasane meso ya otomatis lek tiba ya meso kan gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dari sinilah penekanannya bahwa bertasawuf itu tidak lain adalah pertama bagaimana hati ini dicerdaskan dan terus menerus, tidak hanya waktu 3-4 tahun tidak, tapi terus menerus. Nah, kemudian kecerdasan otak itu juga begitu, terus menerus. Makanya lek wong senengane ngaji iku ora bakal lali, ora bakal pikun gitu. Jadi ora bakal pikun karena apa? Ini selalu dipakai, tapi lek gak tahu dipakai iku tuwa titik wis pikun gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana janji saya, mungkin ada pertanyaan karena ada waktu 15 menit. Monggo. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan, Al-Hallaj itu berkata,
ma fi jubbati illallah. Ya. Apakah dia termasuk orang pinter benar? Apakah pinter gak benar? Dan kenapa dia dibunuh? Karena perkataannya itu. Terima kasih. Ya. Di dalam kajian sejarah tasawuf, ya, kita akan mengenal namanya seorang tokoh Mansur Al-Hallaj. Ya. Mansur Al-Hallaj, yang dia itu dihukum mati karena telah mengajarkan dalam pandangan ulama syariat, dia itu mengajarkan ajaran yang sesat gitu. Karena dia mengatakan wa ma fi jubbati illallah, di dalam jubahku itu tidak ada lain kecuali Allah. Jadi lekulo ndamel jubah jas wa ma fi jasi itu. Ora ono di jasku iku kejaba Gusti Allah itu. Itu kalau dimaknai dalam kajian syariat, ya, itu memang salah itu. Berarti Gusti Allah itu diwadahi jubah gitu. Ya, diwadahi jubah. Tapi yang dimaksud dengan wa ma fi jubbati illallah itu tidak seperti itu. Bahwa apa yang ada di dalam diriku, ya, itu kalau kita coba renungkan betul, di sana akan nampaklah Allah. Allah bukan dalam pengertian zat, tapi Allah dalam pengertian kekuasaan Allah. Jenengan delok godhong, wit-witan godhonge lho. Nek sampean delok temenan, niku niku enten Gusti Allah. Lho kok enten Gusti Allah ya napa? Ya enten kekuasaane Gusti Allah. Godhong kok iso mari cilik, mari ngono mekar gede, mari ijo nom, mari ngono dadi ijo tuwa, mari ijo tuwa suwe-suwe dadi kuning, mari kuning logrok gitu. Menungso nggih ngoten. Sik enom, wah sehat tahes gitu ya. Begitu rada tuwa mulai masuk anginan gitu. Begitu masuk anginan dadi kuning suwe-suwe logrok. Sapa sing gawe kuning sampai sing gawe ijo? Lek cara ilmu biologi ya ana ilmune kan ngoten. Tapi dari sudut pandang akidah di situ ada Allah. Apa? Kekuasaan Allah. Jadi ada kekuasaan Allah. Jadi kalau kita ini membaca kalimat la ilaha illallah, itu kan ada la ilaha illallah yang pernah saya terangkan. Ora ana Gusti, ora ana pangeran kejaba Gusti Allah. Kemudian kita tarik rada cedhek. La ilaha illa huwa, ora ana pangeran kejaba dia. Dia siapa? Allah. Itu kan perubahan kata ganti itu. Kemudian dari kata la ilaha illa huwa, jadilah la ilaha illa anta. Ora ana pangeran kejaba jenengan Gusti. Jenengan niku ten pundi? Apa Allah si adokono apa dia? Allah niku wis cedhek jenengan. Masa kula momon kalian jenengan niku ndek alun-alun ya ora. Jenengan iki ndek ngarep. Nah, kemudian ditarik lagi menjadi la ilaha illa ana. Ora ana pangeran kejaba kula. Kula sinten? Ya Gusti Allah. Artinya dari Allah yang jauh ditarik menjadi nempel pada diri kita. Sangat dekat. Kalau itu ditanyakan, di mana letak Allah itu? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, lebih dekat dibandingkan dengan urat nadinya. Jadi Gusti Allah niku luwih cedhek dari urat nadi manusia. Urat nadi niku ten pundi ngene. Gusti Allah luwih cedhek tinimbangane niku gitu. Itu menggambarkan bahwa dia menggunakan Mansur Al-Hallaj itu menggunakan bahasa wa ma fi jubbati illallah itu. Mengapa dia dihukum mati? Karena dihukum mati secara syariat gitu Pak. Nah, syariat itu kan begini Pak. Syariat itu kan hitam putih. Umpamanya ana wong takon, ya apa Pak hukume poso wulan Rejeb gitu. Lek wong ahli syariat ya hitam putih. Ono dalile enggak? Ono. Dalile sahih enggak? Oh dhaif. Lek umpama sahih hadise iku diriwayatkan oleh Bukhari Muslim apa ora? Ah ngoten. Iku jenenge wong syariat. Lek wong hakikat mboten ngoten. Wong poso iku lho apik.
Den dhisik ana wong poso ora apik. Kapan ae poso apik. Apa maknanya poso pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah gitu loh. Jadi gak usah gegeran perkara iki apa itu dalile aku sokeh atau tidak. Wong poso iku apik, dan bahkan kalau kita punya hajat gampang mengetuk pintu langit itu melalui puasa gitu. Makanya kalau dalam ayat Al-Quran tentang puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, nanti pada ayat bagian akhir itu dinyatakan di dalam Al-Quran itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku kepadamu, hai Muhammad, fa inni qarib, saya ini sangat dekat. Dadi lek ngono, nek ana wong poso sampai 30 dina, iku ambek Gusti Allah dicedheki, gitu lah. Cedhek Gusti Allah niku. Lah nek jenengan poso masih sedina ya dicedheki karo Gusti Allah. Nek sampean mboten poso, ya ora dicedheki karo Gusti Allah. Wong jarine bimbo niku lho, aku dekat, engkau dekat, gitu kan. Jadi itu persoalan cinta karo menungso. Aku dekat itu kepada Allah. Padahal Allah itu dekat. Kalau kita ingin ngukur kedekatan Allah kepada kita, yang ngukure ojo ngukur Gusti Allah itu cedek nang kita. Tapi cedek kita dumateng Gusti Allah itu sampai teko endi kan gitu. Ya itu loh cedek Gusti Allah. Nah, mengapa dia dihukum mati? Ya karena pada waktu itu bisa dilihat dari dua sudut. Dilihat dari sudut ini ajarannya sesat gitu. Karena kuwatire engko wong-wong iki malah ora sembahyang. Soale wong ngrumangsani Gusti Allah iku ana ndek awake. Wong sembahyang itu lek Gusti Allah karo menungso ini ada di dua tempat yang berbeda. Jadi kalau iya kana butuh, nah dumateng jenengan Gusti kula nyembah, berarti ya di depan kita Allah itu, tidak kemudian ada di dalamnya. Nah kalau ada di dalamnya malah wong gak sembahyang. Akhirnya jadilah ditirukan di Jawa ini menjadi manunggaling kawula lan Gusti. Iki bahaya iki, engko akeh wong gak sembahyang. Akhirnya jadi kebatinan gitu. Nah ini berbahaya gitu. Pompong durung iki kudu disidangno. Akhirnya disidang mahkamah, ya di mahkamah syariah kira-kira, ya dia diputuskan dihukum mati. Nah, sing menjadi hakim menurut riwayat itu adalah Imam Hasan Al-Basri. Dia menyatakan nahnu nahkumu bil dhawahir la nahkumu bis sarair. Saya menetapkan ini berdasarkan apa yang nampak, sehingga ora ketok aku garu. Jadi dilihat dari sisi syariatnya saja. Soal jerone lho, hukum mosok ndelok sing tersimpan ya sing ketok tok. Apa ana bukti karo ana saksi. Padahal pada saat niku nek diteliti temenan, penguasa Bani Umayyah pengaruhe kalah karo pengaruhe Mansur al-Hallaj. Soalnya pada saat itu penguasa yang jenenge Khalifah Bani Umayyah itu terkenal sebagai penguasa sing dolim. Lah para ulama itu pada nyingkri menjadi mewujudkan gerakan mengembalikan situasi seperti pada zaman Rasul. Jadi jangan dikira oleh khalifah itu moro wapi santri durung khalifah zaman Bani Umayyah itu sing bagus mek siji lah. Sinten? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Niku tok. Liyane wis gak iso. Contone apike niku ya napa? Oleh sampean maca buku ceritane Umar bin Abdul Aziz. Nggih. Dheweke niku satu ketika pada waktu malam ngeten iki. Kan jenenge khalifah lah ya ana surat-surat mlebu. Dikoreksi. Lah, pembantu rumah tangga iki teko. Ditakoni, "Lha apa kon? Apa urusan negara, apa urusan keluarga?" Urusan keluarga wae khalifah. Patenono sik lampune gitu. Iki soale minyake dibiayai nganggo anggarane negara gitu.
Ini ku Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kira-kira kula jenengan kuat nggak kaya ngene? Kula iso montor plat merah digawa blonjo kok, ke kepentingan keluarga. Wis ora iso dadi sufi gitu loh. Gak iso dadi sufi. Bahkan lek kula jenengan niku golek ilmu, Pak. Ndek omah lampune mati. Ndek omah lampune mati. Datang lampune tangga iku metu teko jendela. Kula jenengan maca nunut lampune niku lho, mboten oleh, Pak. Iku gosop jenenge. Enggak izin karo sing duwe gitu lho. Kula jenengan ya ana apa kira-kira apa iso nglakoni kaya ngono. Wong lek iso duwe negara tak gawe kabeh kok. Gitu. Lek iso. Ini Umar bin Abdul Aziz mek siji tok. Tapi ya oleh njabat mek 3 tahun setengah. Soalnya gak disenengi wong sing beling-beling niku dipateni, Pak. Gitu. Jadi wong apik iku gak disenengi wong akeh gitu lho. Nah, makanya gerakan tasawuf pada saat itu muncul, termasuk muncullah Mansur al-Hallaj sing duweni pikiran kaya ngono iku mau, tapi pengaruhe luwih gedhe tinimbangane pengaruhe khalifah. Nah, pengaruhe gedhe karena kuwatir khalifah iki engko pengaruhe entek. Iki kudu digolekno dalan. Ini musuh negara. Berarti persoalannya tidak persoalan agama, tapi persoalan politik gitu. Jadi inilah yang namanya hukum. Oh, cuma jabatan saniki tok, Pak. Mulai zaman biyen niku ya pesenan khalifah itu ada untuk menetapkan hukum. Iki hukuman 4 tahun. Iki hukum 4 tahun. Nah, saniki iki bebasno, dibebasno gitu. Jadi leono hakim ketangkep bolak-balik kok bebasno koruptor gitu. Apa iku pesenan, apa cono karepe dhewe, apa iku persengkongkolan, mboten semerap gitu. Tapi yang jelas iku bisa jadi ya iku lele dibebasno mosok jaksae menengahi. Ya mesti jaksae oleh bagian kan gitu, Pak. Oh, jenenge udan lek gak rata iku baru muni kok, Pak. Udan lek gak rata iku baru rame, lek rata ora rame kan gitu. Jadi kira-kira ketemune iku perkara ora rata. Ngoten tok. Nek wis rata gak kira rame gitu lho. Ya, jadi kalau begitu, kalau kita bicara tentang pengadilan ya, mulai zaman biyen, makanya Kanjeng Nabi niku ngelingno penegak hukum iku 99% mlebu neraka. Ya, sapa penegak hukum zaman golek dhewe. Jadi 99% mlebu neraka, lah sing mlebu swarga mek 1%. Ya muga-muga kula jenengan iki mlebu sing 1% mawon, ngoten. Jadi lek kaya ngono ya wis ngono iku kedadiane. Itu lho. Jadi pesanan hukum, makanya banyak ulama dulu Imam Mujtahid dikongkon dadi qadil qudot, hakim agung mboten purun sampai dihukum, wani dihukum. Soalnya apa? Kuwatir engko lek ana persoalan pesenan iki wae lho. Jadi tidak nahkumu bi ahkamillah, tidak. Ya wis pesenane niku wae. Jadi apa kedadian kaya ngene iki mek saiki tok, mulai biyen. Gitu. Jadi wis mulai biyen ngoten. Makanya ketika Al-Ghazali niku ditakoni tentang Al-Hallaj, dhek jawab penak. Loro karone antara penguasa karo Al-Hallaj iku padha bendere. Lah sing paling bener sinten? Ya dinteni bareng-bareng lho di Mahkamah Agung. Ahkamul hakimin ngoten. Besok di akhirat itu lho, Pak. Makane angel saniki niki kan ruwet. Dadi donya niki kaya susur. Ruwet gitu. Iku sing kira-kira sing iso ngudari susur iku sapa? Dinteni engko. Di adepe Gusti Allah. Ya wis direken iki susur gak kena diudari ngoten mawon. Ya wis babah. Ada di kapalno. Ya engko lek kepengin dandani ya pendidikane didandani, lah engko butuh waktu 100 tahun maneh. Baru negara iki apik, lah lek gak percaya dienteni bareng-bareng. Ngoten penak Pak. Ngoten dienteni bareng-bareng Pak Ahmadi gitu ya. Para jamaah ingkang kula hormati, kula kinten niku ingkang saged kita aturaken, mugi-mugi niki saged nambahi wawasan kita sedaya. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa qildul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa qildul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.